واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين، إخواني وأخواتي في الله, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, yang mana Allah kembali mencurahkan dan senantiasa melimpahkan atas kita semua nikmat yang sangat melimpah, karunia yang sangat banyak. Di antara nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita adalah nikmat untuk menuntut ilmu agama. Ini hadirin yang Allah muliakan, ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena setiap kali kita hadir dalam rangka kita niatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dalam majelis ilmu, maka disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda: wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilm, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi wa hatta al hitan fil ma. Ini luar biasa. Kata Nabi SAW, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka menaungi majelis-majelis ilmu. Mereka ridha terhadap apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Ridwan ya li talibil ilm. Kemudian Rasulullah bersabda: wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardh. Sesungguhnya penuntut ilmu itu dimohoni ampun seluruh apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Artinya seluruh makhluk Allah yang di langit dan yang di bumi, yastaghfiru lahu, memohonkan istighfar untuk mereka penuntut ilmu. Wa hatta al-hitan, sampai-sampai ikan filma yang berada di lautan itu ikut memohonkan ampunan bagi orang yang menuntut ilmu agama. Ini luar biasa. Ini hadisnya sahih ya, menunjukkan keutamaan penuntut ilmu. Jadi setiap kali kita ikhlas Bapak Ibu datang kita ini, setiap kali itu pula Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa kita. Karena ya, di antara sifat orang yang bertakwa itu tidak mesti maksum. Itu hanya sifat Rasulullah, khusus bagi Rasul. Coba kita buka Bapak Ibu firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Apa kata Allah? Wazari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Rabb kalian, dan bersegeralah kalian menuju surga. Arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi surga itu. Kemudian Allah mengakhiri firman-Nya dalam ayat 132 ini dalam surah Ali Imran ini, uiddat lil muttaqin. Surga itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Telah Allah ciptakan surga itu. Karena dalam ayat ini Allah menggunakan fi'il madhi, uiddat, telah Allah sediakan, ciptakan untuk siapa, Pak? Orang yang bertakwa. Kemudian ayat yang berikutnya adalah Allah menjelaskan siapa orang yang bertakwa itu, bagaimana karakter dan sifat mereka. Ini luar biasa, ini mesti kita ambil pelajaran.
faedah yang sangat luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiqun, adalah orang-orang yang senantiasa berinfak. Fis-sarra'i, dalam keadaan lapang, wad-dharra'i, dan dalam keadaan sempit. Jadi orang yang suka berinfak itu adalah sifat orang yang bertakwa. Sehingga orang yang pelit, Pak, orang yang pelit tidak mendapatkan sifat orang yang bertakwa. Pelit dalam artian kata dia mampu, dia punya harta, namun tidak ada kepeduliannya kepada kaum muslimin, kepada ilmu, ya, kepada jihad. Jihad, menyebarkan ilmu ini jihad. Rasulullah selama 13 tahun Bapak Ibu tidak pernah mengangkat senjata. Jihadnya melontar kesyirikan, jihadnya menebarkan tauhid. Iya, 13 tahun ini. Bahkan Nabi dilempari, Nabi dicaci maki, Nabi dibilang penyihir, Nabi diusir. 13 tahun beliau menyebarkan tauhid. Berdarah-darah beliau, penuh dengan cacian yang beliau hadapi, hinaan. Itu jihad, ya, menyebarkan ilmu tauhid ini jihad. Maka Rasul mengatakan kepada sahabatnya, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang membantu orang yang berjihad di jalan Allah, maka sungguh dia akan mendapatkan pahala orang yang berjihad. Karena berjihad ini, Pak, syarat untuk mendapatkan perniagaan yang akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Maukah engkau, wahai orang yang beriman, kata Allah, aku tunjukkan perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kalian berjihad. Berjihad, jihad itu dalam mana bahasa adalah berusaha sungguh-sungguh, mengerahkan seluruh kemampuan dengan harta dan diri kita. Kalau nggak ada harta, ya dengan tenaga kita. Maka orang yang membantu pelaksanaan kajian tauhid ini termasuk orang berjihad, ya Pak, insya Allah. Kenapa? Karena menyebarkan ilmu ini bagian daripada jihad. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Kita kembali kepada ayat ini. Jadi orang yang bertakwa itu mereka gemar berinfak, gitu, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian bagaimana lagi sifatnya, Pak? Wal kaziminal ghaidh, mereka mampu menahan amarah. Maka kalau ingin jadi orang yang bertakwa, Pak, memang mungkin sifat kita dahulu pemarah. Hilangkan itu. Marah boleh, namun pada tempatnya. Marah melihat kemaksiatan boleh, namun kalau diri kita dihina orang, jangan marah, sabar. Kemudian selanjutnya kata Allah, wal afina 'anil nas, dan suka memaafkan manusia. Jadi tidak akan mungkin orang itu bertakwa kalau pendendam. Ya Pak, karena Allah yang mengatakannya. Karena sifat orang yang bertakwa itu wal afina 'anil nas. Begitu Nabi luar biasa, Nabi telah mencontohkan bagaimana Nabi dihina, dicaci ketika Nabi memiliki kekuatan bahkan menaklukkan kota Mekah. Nabi mengatakan, ya, kalau seandainya kalian ingin damai, silahkan, ya. Rumah Rasulullah terbuka bagi orang-orang yang ingin kedamaian, dan Nabi menerima kalau seandainya mereka ingin bertobat, dan Nabi memaafkan, tidak pernah beliau dendam. Tidak pernah beliau cari orang yang menghina beliau tadi siapa, orang yang mencaci beliau tadi siapa, tidak pernah dimasukkan ke dalam hati. Dan Ibunda Aisyah mengatakan tentang sifat Nabi itu, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi nafsihi. Nabi tidak pernah dendam kalau pribadinya yang dihina. Tapi kalau agama yang dilecehkan, Nabi marah. Marah butuh juga, Pak, marah karena Allah. Namun kalau seandainya kita yang dihina, kita maafkan. Apalagi orang itu minta maaf, ya, tentu terlebih lagi kita mesti memaafkan. Kemudian kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan ini ada puncak keikhlasan. Jadi ihsan itu kata Rasulullah, anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan kalau seandainya engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah fa innahu, sesungguhnya Allah itu yara, sedang melihatmu. Dan kita nggak mampu melihat Allah di dunia ini. Ini sudah sunatullah. Maka kita yakin, seyakin-yakinnya Allah melihat kita. Masyaallah muslimin, ini luar biasa ayat ini. Kemudian bagaimana sifat orang yang bertakwa itu? Allah mengatakan dalam ayat yang 135-nya, walladzina idza fa'alu fahisyah, yaitu orang-orang yang apabila melakukan kemaksiatan. Lihat, orang bertakwa terkadang jatuh juga ke dalam kemaksiatan. Iya, jadi orang bertakwa itu tidak maksum. Terkadang mereka khilaf, jatuh ke dalam kemaksiatan. Au dzalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim terhadap diri mereka. Namun orang yang bertakwa itu cepat ingat kepada Allah, cepat bertobat. Dzakarullaha, lantas kemudian mereka langsung ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka beristighfar, bertobat dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, kata Allah. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Allah saja. Maka Allah menyuruh kita memohon ampunan terus kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-terusan melakukan maksiat itu. Jadi kalau orang bertobat syaratnya tinggalkan maksiat, jangan lakukanlah lagi. Namun kalau seandainya terlakukan lagi, tobat lagi. Jangan pernah putus asa dari tobat. Ya, harus terus tobat, Pak. Bukan berarti kita ya mempermainkan tobat, itu tidak boleh, karena tobat itu syaratnya apa, Pak? Ikhlas. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi syaratnya yang pertama ikhlas. Kemudian yang kedua tekad, bertekad tidak akan mengulangi lagi dosa itu. Al-azam, ya, tekad. Kemudian yang ketiga menyesali dosa yang dilakukan. Iya. Kemudian yang keempat, kalau berhubungan dengan hak manusia kembalikan. Kalau kita pernah nyolong, ya, pernah maling, mencuri, atau pernah menyakiti, memfitnah orang, ya, menjatuhkan kehormatan orang lain, harga diri orang lain, kita minta maaf. Daripada kita nanti dihakimi di akhirat, ya kan? Lebih baik kita selesaikan di dunia. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi orang yang bertakwa itu enggak masuk, Pak. Allah sendiri yang mengatakan walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Namun sifat mereka itu kalau berbuat maksiat, orang yang bertakwa itu cepat-cepat kembali kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka memohon ampun, beristighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini luar biasa. Kemudian Allah mengatakan ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, mereka itu balasannya Allah berikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surga, wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa ni'mal ajrul 'amilin, dan itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Ini luar biasa, ya. Maka untuk itu hadirin yang Allah muliakan, di antara sebab untuk meraih ampunan Allah itu, maka kita butuh ampunan Allah. Karena tidak ada manusia itu yang luput dari yang namanya dosa, siapapun, Pak. Kecuali Nabi saja yang maksum, yang Allah jaga, yang Allah pelihara dari dosa. Tapi kalau selain beliau, butuh ampunan Allah. Dan di antara untuk meraih ampunan Allah itu sebab ikhtiar kita, Pak, adalah menuntut ilmu agama. Karena Nabi sendiri yang mengatakan orang yang menuntut ilmu agama itu Allah akan dimohonkan ampunan untuknya bagi seluruh makhluk ini, sampai-sampai ikan yang di lautannya, luar biasa. Maka itu kita jadikan, Bapak Ibu, motivasi kita untuk konsisten dalam beragama. Bahkan Imam Ahmad ditanya, sampai kapan engkau akan belajar, wahai Imam? Maka beliau mengatakan minal mahbarah ilal maqbarah. Saya akan terus membawa mahbarah, tinta ini, untuk belajar sampai kepada kuburan, sampai mati. Kemudian orang Arab mengatakan dalam pepatah Arab, ini bukan hadis, ya, pepatah Arab, ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahd. Tuntutlah ilmu itu dari buayan, ya, sampai liang lahat. Ini bukan hadis, ini pepatah Arab. Dari buayan saja kita telah menuntut ilmu, Pak. Orang tua membacakan Al-Quran untuk anaknya ketika dibuai, ya kan? Nah, ini karena anak itu kan mendengar, proses belajar anak mendengar, banyak mendengar yang baik-baik, ya. Kalau yang buruk Pak, kita dapat, ya,
dosa jariah. Maka orang tua itu berat lah ya. Kalau yang diajarkan buruk ya, diamalkan, ditiru oleh anaknya yang buruk tersebut, dia akan mendapatkan dosa anaknya tanpa mengurangi dosa anaknya, itu dosa jariah. Nauzubillahi min dzalik. Baiklah Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita kembali kepada kajian kita, pembahasan kita, membahas kitab Syurutu La Ilaha Illallah wa Nawaqidul Islam, persyaratan La Ilaha Illallah dan pembatal-pembatal keislaman ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas rukunnya ada 2. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih ingat ya, rukun La Ilaha Illallah itu ada 2. Apa aja itu Bang Faris ya? Apa Bang? Yang pertama apa Bang? An-nafyu ya, meniadakan. Artinya kita meniadakan segala yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua Bang apa? Al-isbat, menetapkan ya. Artinya kita menetapkan yang berhak disembah itu hanya siapa Bang? Allah saja. Ini 2 rukunnya. Kemudian ya ada 7, ada sebagian ulama yang mengatakan 8 ya syaratnya. Syarat dari La Ilaha Illallah. Siapa yang masih ingat? Ya. Ilmun yaqinun wa ikhlasun ya. Wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabulilah gitu ya. Ini disingkat dengan bait syair. Ada 7. Yang pertama apa-apa ilmu. Yang kedua yakin. Kemudian yang ketiga ikhlas. Yang keempat apa? Sidqun. Yang keempat ya. Yang kelima apa? Mahabbah. Yang keenam inqiyad. Yang ketujuh apa? Al-qabul, menerima. Ini sudah kita bahas belum Bang? Baru 1 ya? Iya. Sudah yang kedua atau yang baru 1 Pak? Sudah yang kedua. Jadi kita masuk yang ketiga Pak. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Ini halaman ini Pak, di PDF-nya bisa Bapak sekalian buka halaman 21 Pak ya. Wa amma syartu salis, adapun persyaratan yang ketiga dari syarat La Ilaha Illallah. Ini penting Pak, karena La Ilaha Illallah itu butuh syarat. Kalau kita kerjakan syaratnya, itulah menjadi diterima dia. Maka syarat yang ketiga kata beliau adalah fal qabulu, penerimaan. Yakni yang beliau maksud dengan penerimaan di sini kata beliau, an yaqbala kullama iqtadathu hadhil kalimah biqalbihi wa lisanihi. Seseorang itu menerima seluruh yang ditujukan oleh kalimat La Ilaha Illallah ini dengan hati dan lisannya. Jadi hatinya menerima Pak seluruh konsekuensi dari La Ilaha Illallah. Pertanyaan saya Pak Akhi Alan ya, apa konsekuensi dari La Ilaha Illallah itu Pak Akhi? Apa? Ini gampang, ini sering kita ulang-ulang. Apa iqtida atau konsekuensi dari La Ilaha Illallah itu? Ya. Iya. Oh, itu wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu. Itiba. Ini yang syahadat yang pertama. Yang kedua syahadat yang pertama. Mengesahkan ya dan meniadakan seluruh yang disembah selain Allah itu. Jadi konsekuensi dari La Ilaha Illallah itu Pak, kandungannya inti itu maksudnya Pak ya. Inti dari La Ilaha Illallah itu Pak, kita menolak seluruh yang disembah selain Allah, menolak seluruh Tuhan yang dianggap Tuhan, itu intinya. Dan menolak seluruh agama selain Islam, itu intinya. Dan menetapkan yang berhak disembah, yang berhak diesakan, yang berhak dijadikan Tuhan hanyalah siapa Pak? Hanyalah Allah semata. Nah, ini konsekuensinya. Jadi syarat yang ketiga ini, seorang itu menerima dengan hati dan lisannya bahwasanya ya La Ilaha Illallah itu ya adalah hal yang benar gitu ya. Tidak ada yang disembah yang benar itu ya kecuali Allah saja. Ini. Kemudian fayusaddiqu bil akhbar wa yu'minu bi kulli ma jaa'a 'anillah. Kemudian dia membenarkan seluruh informasi dari Allah. Informasi dari Allah ini sumbernya apa Pak? Al-Quran dan hadis qudsi yang sahih. Hadis qudsi ini Pak, makna lafaznya dari Rasulullah, kemudian maknanya dari Allah. Itu hadis qudsi. Jadi orang yang
menerima la ilaha illallah itu Pak, maka konsekuensinya, keharusannya, maka dia mesti membenarkan seluruh yang Allah informasikan dalam Al-Quran dan nggak boleh ragu. Makanya ulama mengatakan barang siapa yang ragu satu huruf dari Al-Quran itu, maka hendaknya dia memperbaharui imannya, dia memperbaharui Islamnya gitu ya. Karena nggak boleh Pak, kita mesti yakin seyakin-yakinnya meskipun satu huruf dalam Al-Quran, karena semuanya adalah kalam Allah, semuanya adalah perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ragu sedikit pun ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian beriman kepada seluruh yang datang dari Allah an tariqin nabiyil mukhtari sallallahu alaihi wasallam, dari jalan nabi yang terpilih, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menerima informasi tentang Allah dari siapa? Dari utusannya. Maka Rasul itu bahasa Arabnya kan, bahasa kita utusan. Jadi utusan Allah yang terpercaya siapa Pak? Rasulullah. Jadi kita membenarkan seluruh yang datang dari Nabi dengan syarat yang datang itu adalah sahih. Ya Pak ya. Al-Quran yang pertama, kemudian hadis mutawatir yang kedua, kemudian hadis sahih yang ketiga. Ini yang mesti kita benarkan. Tidak boleh kita ragu sedikit pun. Wa yaqbalu dzalika kullahu, dan dia menerima itu semua, itu semuanya. Wala yaruddu minhu syai'an, dan dia tidak menolak sedikit pun dari yang datang dari Nabi SAW itu. Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, nggak boleh kita ragu dan nggak boleh kita menolak sedikit. Itulah konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha, itulah syaratnya. Tapi kalau ada orang yang mengucapkan la ilallah namun ragu dengan Al-Quran, nggak bermanfaat ucapannya. Maka mesti kita menerima seluruh yang datang. Karena sekarang ini Bapak Ibu ya, banyak ya orang-orang yang membawa syubhat. Syubhat itu keraguan yang membuat orang ragu gitu banyak. Ragu terhadap kebenaran, dibawalah sesuatu yang samar-samar, begitu pemikiran-pemikiran atau doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat manusia yang isinya membuat orang ragu terhadap agamanya, terhadap kebenaran Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Ragu orang. Muncullah pemikiran syubhat dari liberal ya. Agama itu sama semuanya. Atau dari ateis, nggak ada pencipta. Ini luar biasa sekarang ateis ya. Jadi ateis itu sekarang Pak, dia masuk kepada bab ilmu pengetahuan juga. Maka ya mereka menganggap bahwasanya keyakinan ini ya itu sifatnya hanya suatu yang dogma, yang tidak bisa dibuktikan realitanya. Ini suatu kekeliruan. Ini adalah pemahaman ateis yang sekarang lagi disuntikkan kepada generasi muda kita. Sehingga agama ini Pak hanyalah perkara pribadi katanya. Ini perkara privasi dan sifatnya tidak objektif katanya. Agama itu sifatnya subjektif. Karena kebenaran agama itu ya mereka ragu. Karena tidak bisa dibuktikan kata mereka menurut teori-teori yang mereka buat sendiri, yakni teori-teori orang ateis. Karena yang benar itu menurut mereka yang dilihat nyata. Tuhan itu nggak bisa dilihat. Bagaimana kita ingin membenarkannya? Na'udzubillah. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ini bahaya sekarang ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita mesti yakin dengan seyakin-yakinnya akan kebenaran Islam. Tidak semua yang dilihat itu nggak ada. Tidak semua yang tidak dilihat atau yang tidak terlihat itu tidak ada. Iya. Contoh ruh, contoh angin, ya kan? Contoh kebahagiaan, kan nggak bisa ya. Itu kan sifatnya abstrak itu, bukan konkret, banyak abstrak. Dia nggak terlihat tapi ada. Demikian juga Allah. Allah itu ada, namun mata kita belum mampu untuk melihatnya di dunia ini. Nah, ini adalah keyakinan-keyakinan kufur ya, yang terkadang ya banyak disebarkan oleh orang-orang liberal dan ateis. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah hadirin yang Allah muliakan. Jadi syarat yang ketiga itu adalah menerima dengan seyakin-yakinnya. Kemudian kata beliau, wala yajni 'ala an-nususi bit-ta'wilil fasid
wa tahrifil ladzina Allahu an. Kemudian tidak boleh kita berpaling gitu ya, menoleh ya terhadap nas-nas dengan takwil yang rusak. Enggak boleh ya kita memahami nas Al-Qur'an dengan takwil-takwil orang-orang yang menyimpang. Mesti kita memahami, mendekati nas-nas Al-Qur'an itu dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Dan nggak boleh dengan pemahaman kita sendiri, Pak. Kalau menurut saya nggak boleh. Kenapa? Karena agama itu sudah sempurna, sudah paket komplit gitu ya. Maka agama itu sempurna di masa siapa, Pak? Di masa sahabat atau di masa kita sekarang? Di masa sahabat sudah sempurna agama itu. Ya, setelah Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam, terputus wahyu. Makanya di antara ayat-ayat yang terakhir turun itu adalah firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Itu ayat yang terakhir. Ada beberapa ayat terakhir itu di antaranya disebutkan oleh ulama tafsir. Hari ini kata Allah, akmaltu lakum, yaitu di hari diturunkan ayat itu. Aku telah sempurnakan agamamu, akmaltu lakum, bagi kalian, dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan juga nikmatku atas kalian, yakni nikmat Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha, kata Allah, Islam sebagai agama yang sempurna. Jadi kalau Islam itu di masa Nabi, ya di akhir hayat Nabi, apalagi setelah wafatnya Nabi sudah menjadi paket yang sempurna, maka tidak butuh lagi kepada pemikiran kita, Pak, yang namanya agama, kecuali perkara yang belum ada di masa Nabi. Contoh, masalah hukum bayi tabung, itu boleh ijtihad namanya. Ijtihad itu Pak, usaha untuk menggali hukum-hukum yang belum ada di masa Nabi dengan perangkat-perangkat yang sudah ada, dengan dasar hukum yang sudah ada. Al-Quran sudah ada ya Pak ya, hadis sudah ada, ilmu fikih sudah lengkap ya kan, ilmu bahasa sudah lengkap, tinggal orang mempelajarinya lagi. Namun orang kan bertingkat-tingkat Pak ya, pengetahuannya tentang perangkat ilmu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Perangkatnya itu namanya ilmu alat, ilmu bahasa Arab, ilmu fikih, ilmu mustalah hadis gitu ya. Ini perangkat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau orang yang belum ada ilmunya itu Pak, dia belum bisa untuk memahami istinbat, pengambilan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Maka untuk itu Bapak Ibu, maka ilmu agama ini sudah sempurna, tinggal kita yang mempelajari lagi. Maka dalam masalah akidah, ibadah, ini nggak bisa pendapat masuk di dalamnya, karena dia sudah sempurna, tidak butuh lagi untuk ditafsirkan, karena tafsirnya sudah lengkap oleh Nabi dan para sahabat. Maka ini maksud perkataan beliau, wala yajni 'alan nususi bita'wilil fasid. Enggak boleh kita pahami nas-nas Al-Qur'an itu dengan takwil yang rusak, wa tahrifil ladzina Allahu an, dan tahrif, penyelewengan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis kitab ini Syekh Muhammad Said Ruslan, beliau melanjutkan, wadiddul qabul, dan lawan dari sifat atau syarat penerimaan ini, syarat yang ketiga ini kan menerima. Lawan dari sikap penerimaan ini adalah ar-raddu, penolakan. Fa inna hunaka man ya'lamu ma'na syahadah wa yuqinu bimadluliha fayati bi syartil awal wa bi syartil tsani walakinnahu yarudduha kibran wa hasadan, kata beliau. Maka sesungguhnya ada ya orang yang mengetahui, dia sudah tahu Pak, dia tahu makna syahadat dan dia mengimani konsekuensinya, madlulnya, apa yang ditunjukkan oleh syahadat itu. Kemudian dia melakukan, ya, mengamalkan syarat yang pertama, syarat yang kedua, akan tetapi dia menolaknya gitu ya. Karena apa? Kibron, karena kesombongan, wahasadan, dan karena kedengkian, hasad. Seperti orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu tahu. Ya, disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ini. Ketika mentafsirkan beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah itu ya. Jadi orang Yahudi itu tahu kebenaran Islam. Tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasul yang terakhir. Namun karena sombong, karena hasad dalam hatinya, karena mereka mengharapkan Nabi Muhammad itu berasal dari ras mereka, berasal dari Bani Israel. Namun ternyata Nabi berasal dari bangsa Arab, dari keturunan Nabi Ismail, yaitu Bani Ismail.
maka mereka dengki, mereka ya tidak senang, ya akhirnya mereka menolak Rasulullah dan menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Makanya ulama mengatakan orang Yahudi itu adalah orang yang tahu kebenaran namun tidak mengamalkannya. Kebalikannya orang Nasrani, Pak, orang yang suka beramal tapi tidak berilmu. Maka umat Islam pertengahan antara sifat orang Nasrani dan Yahudi. Orang Islam dituntut harus berilmu dan mereka mengamalkan ilmunya. Jangan seperti orang Yahudi, ilmunya banyak namun tidak diamalkan. Yahudi. Atau orang Nasrani beramal kuat, masya Allah, Pak, ya, namun tanpa ilmu, dengan hawa nafsu, dengan kebodohan. Maka umat Islam pertengahan, ummatan wasata, umat yang pertengahan. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau melanjutkan, wa hadhihi halu ulama'il yahud. Betul yang seperti yang kami sampaikan tadi, inilah keadaan para alim ulama'nya orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman tentang mereka dalam surah Al-Baqarah 146. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, yakni At-Taurah, ya, kitab Taurat kepada Bani Israil. Ya'rifunahu, mereka kenal tentang Nabi Muhammad, kenal mereka benar Nabi Muhammad itu, benar agama Islam yang dibawa oleh Nabi itu, benar tahu mereka. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka tahu kenal tentang anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya ada sekelompok ulama dari mereka itu, ulama dari Yahudi, ya, pendeta mereka itu, la yaktumunal haq, mereka sungguh menyembunyikan kebenaran, wa hum ya'lamun, kata Allah, sementara mereka tahu. Jadi orang yang tahu kebenaran, Pak, karena kepentingan dunia nggak mau dia sampaikan, ini menyerupai orang Yahudi. Atau orang Nasrani juga pendetanya. Dalam perjanjian lama jelas sekali ditegaskan, ya, dalam Imamat pasal 9 atau ayat 9 itu, ini Alkitabnya orang Nasrani, Pak, ya, tegas babi itu haram. Datanglah Paus dirubahnya, ya. Disembunyikannya kebenaran itu boleh kok babi itu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Padahal dalam doktrin mereka kaum Nasrani itu, Pak, babi itu haram. Tapi dirubah oleh pendeta mereka, padahal mereka mengetahui. Ini persis, ya, seperti yang Allah jelaskan tentang sifat pendeta Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik, mereka menyembunyikan kebenaran. Demikian juga sebagian kaum muslimin, ya, yang tidak mau menyampaikan kebenaran karena takut, ya, periuk nasinya tidak mengepul lagi. Ya, mohon maaf, ya, ada kiai, ini kiai terkenal ini, bahkan Singa Aswaja, kan. Dia mengakui, Pak, ada videonya, diakui sendiri dalam diskusinya. Saya tahu, ya, tahlilan itu, ya, nggak ada memang. Namun kalau seandainya kita katakan itu nggak ada, sementara itu sudah menjadi adat dan tradisi, nanti kita ditinggalkan masyarakat, gitu, ya. Tahu, ya, nggak ada ritual-ritual yang seperti itu, nggak ada. Kenapa, Pak? Karena memang, ya, dalam Islam itu ada etika ketika meninggal atau sesudah meninggal itu ada, yaitu takziah. Itu bukan dirayakan, bukan seperti orang Barale kalau bahasa Minangnya. Maka MUI Sumatera Barat, ini, Pak, ya, ini saya punya fatwanya itu, ketua MUI-nya Buya Gus Rizal Kahar itu, ya, itu menegaskan manigo hari menuju hari itu kalau bahasa Minangnya, kalau bahasa di sini 3 hari, ya, 7 hari kedua arwah itu, ini adalah bukan ajaran Islam, ya. Tidak ada Islam mengajarkan seperti itu, Pak. Yang diajarkan Islam itu, Pak, takziah. Takziah itu kita pergi ke depan orang yang meninggal itu, kita hibur mereka, Pak, sabar ya, Pak. Kalau kita punya kelebihan harta, kasih bantuan. Bukan orang itu yang memfasilitasi kita makan-makan kita dulu, enggak. Namun kita yang ngasih makan, gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Namun ya di antara manusia nggak berani menyampaikan itu Pak ya, karena takut ya. Nanti apa Pak? Nanti dia tidak diundang lagi, karena lumayan juga sekali ngisi talilan dia. Ya, ada budgetnya rupanya. Ya, itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya kita bukan beda pendapat dengan mereka, beda pendapatan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga orang yang mengkeramatkan kuburan Pak, mereka sebenarnya tahu kiai-kiai itu apalah sih. Namun kata mereka, kalau kita stop Pak, ini penghasilan kuburan ini banyak gitu. Sekali kita buka apanya kota amalnya itu, wah ini puluhan juta. Jadi ini lahan bisnisnya yang akan kita gusur gitu. Nah, ini salah satu faktornya Pak ya. Padahal mereka tahulah itu ya. Ya, bahwasanya nggak ada yang namanya kuburan keramat itu nggak ada dalam Islam. Ya, karena tujuan kita ke kubur itu untuk ziarah, bukan untuk mencari kekeramatan atau bukan untuk ngalap berkah. Ya, ini hadirin. Atau bukan untuk minta kepada Allah, bukan minta kepada siapa? Minta di masjid. Yang paling afdal kalau kita punya uang, umroh kita atau haji. Doalah di tempat-tempat yang mustajab itu. Di mana di raudhah gitu ya, antara mimbar Nabi dengan kamar Nabi itu ada raudhah di situ, tempat yang mustajab di situ, bukan di kuburan. Ya, nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena ada ya Pak ya, orang sebagian orang mengatakan, ayo kalau kita doa di kuburan, minta di kuburan ini akan apa? Akan dilapangkan rezeki kita. Gitu. Padahal kata teman saya Pak, yang juga pernah suka ziarah kubur, kan, wisata religi itu. Kalau seandainya memang di situ itu Pak mustajab doa, kenapa masih banyak pengemis? Ya, di situ minta ampun udah banyak kali pengemis. Kenapa pengemis itu nggak minta aja? Kok masih miskin juga mereka? Kok nggak kaya? Bukan karena itu. Ziarah kubur itu bukan mencari kekayaan. Ziarah kubur itu kata Rasulullah untuk murni kita mengingat kematian. Kita besok akan meninggal juga seperti orang yang kita ziarahi itu yang rahimahullah itu. Dan untuk mengingat akhirat dan untuk mendoakan orang yang meninggal, bukan minta, wahai Pak Kiai tolong ya, tolong saya Pak Kiai, saya nggak ada anak, berikan anak. Alhamdulillah. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan ya, wa yadkhulu fi raddi aydan binaqdi syarti salis, dan termasuk juga masuk dalam bagian menolak, karena syarat yang ketiga dari la ilaha illallah itu Pak menerima Pak ya, maka lawannya Bapak menolak. Dan termasuk penolakan juga adalah dengan membatalkan syarat yang ketiga ini. Bahwasanya syarat yang ketiga ini adalah min syuruti la ilaha illallah, adalah bagian dari syarat la ilaha illallah. Man ya'taridu ala ba'dil ahkam syar'iyyah. Dan juga termasuk orang yang menolak ya la ilallah itu adalah orang yang menolak ya atas sebagian hukum-hukum syariat, au ala ba'dil hududi, atau sebagian hudud itu artinya hukum pidana Islam, had. Contoh kisos, contoh ya potong tangan, maka nggak boleh kita mengatakan oh hukum potong tangan itu zalim ya, itu enggak relevan lagi dengan zaman. Enggak boleh. Karena kalau kita tolak hukum Allah, Pak, ini sama dengan menolak Al-Qur'an. Kalau kita menolak Al-Qur'an sama dengan menolak Allah. Namun kalau kita enggak mampu menjalankannya, tetap kita agungkan. Namun ya di negara kita belum mampu kita melaksanakannya. Jangan direndahkan. Mohon maaf ya Bapak Ibu atau Bapak sekalian, hukum Allah diantaranya itu adalah poligami, Pak. Kalau kita nggak sanggup menjalankan, jangan direndahkan. Oh, poligami ini gini akan menyengsarakan kaum perempuan gini. Bukan poligami yang salah, namun pelakunya. Beda antara praktek, antara hukum dengan yang melakukannya. Beda antara suatu amalan dengan yang mengamalkannya. Beda antara Islam dengan Muslim. Islam itu sempurna, agama yang benar. Namun pelakunya Muslim belum tentu benar, gitu ya. Belum tentu amalannya, perbuatannya, teorinya atau prakteknya pas dengan teori agamanya. Demikian juga poligami yang salah itu bukan
poligaminya, namun orang yang menjadi dia belum mampu dipaksakan, Pak ya. Iya, belum mampu dia. Satu aja terseo-seo dipaksakan gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya menyelamatkan janda namun menjandakan istri. Iya, itu nggak bisa dibenarkan juga karena ada syaratnya. Poligami boleh, namun ini syarat yang harus dipenuhi. Ini masyarul muslimin yang dilakukan Allah. Artinya kita nggak boleh meremehkan hukum itu. Itu hukum syari betul. Itu bagian dari syariat Allah. Tetap harus kita agungkan. Ya. Kemudian masyarul muslimin yang Allah muliakan, kata beliau contohnya kalladzina ya'tariduna ala haddis sariqah. Seperti ada orang yang menolak ya hukum potong tangan, dia rendahkan, nggak cocok lagi gitu. Ini nggak boleh, Pak. Kalau kita belum mampu melakukannya, jangan dihina. Seperti sebagian wanita, Pak ya, belum Allah beri hidayah ya. Misalkan mereka belum mampu berjilbab ya, jangan dihina jilbabnya. Bilang aja saya belum mampu gitu ya. Jangan dihina orang yang pakai jilbab. Ini contoh gitu. Walladzina ya'tariduna ala haddi zina, atau orang yang menolak hukum zina, hukuman rajam bagi pelaku zina kalau sudah menikah, Pak ya, atau hukuman cambuk bagi bujangan. Kemudian kata beliau walladzina ya'tariduna ala, ini yang kita bahas ya, ala ta'addudi zaujat, orang yang menolak ta'addud ya, poligami, nggak boleh. Kalau kita belum mampu ya bilang aja saya nggak mampu gitu ya. Jangan kita katakan oh ini nggak bisa lagi, nggak berlaku lagi, nggak, jangan. Ya. Wa hadza kulluhu dakhilun, dan ini semuanya kata beliau masuk firaddi, termasuk orang yang menolak konsekuensi dari la ilaha illallah. Kalau kita mengucapkan la ilallah, kita harus tunduk patuh terhadap hukum Allah. Ini ma'asyiral muslimin. Wa adamil qabul, dan kalau ada orang yang menolak hal yang seperti itu, berarti dia tidak menerima la ilaha illallah, terhadap kalimat la ilaha illallah. Ini Pak syarat yang ketiga. Masuk waktu, Pak? Ya. Masuk waktu, Pak ya? Iya, karena sudah masuk waktu, Pak. Ya. Mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini, Pak, bisa bermanfaat terutama bagi kami yang menyampaikan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang hadir di majelis kita yang semoga Allah muliakan ini, ya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.